Hai, kembali lagi di BBM. Waktunya belajar bareng Mirai Aset berarti waktunya kamu untuk upgrade pengetahuan baru di dunia saham. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas yang namanya RUPS. RUPS sendiri singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Yuk kita ngobrol langsung dengan Pak Agus untuk tahu lebih lanjut RUPS. Hai Pak Agus. Hai Bu Alia, hai sahabat Mirai Aset. Jadi Pak, BBM kali ini kita akan membahas yang namanya RUPS. Agar sahabat Mirai Aset nih bisa hadir ke RUPS dengan berwibawa, boleh nggak diceritain RUPS nih apa sih? Tentu boleh Bu Alia. RUPS merupakan rapat umum pemegang saham, di mana setiap nasabah yang memiliki saham dari emiten tersebut berhak hadir dalam rapat tersebut. Apa sih tujuan kita hadir ke situ, Bu? Apa, Pak? Sebetulnya banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari rapat umum pemegang saham. Karena kita bisa melihat satu, bagaimana sih kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, jadi di tahun sebelumnya ya. Betul, Oke. dan rencana di tahun ke depan. Oke, jadi apa yang udah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, jadi kita sebagai investornya tahu ya perusahaan ini mau ngapain sih? Tepat sekali Bu Alia. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, RUPS merupakan salah satu organ selain daripada direksi dan dewan komisaris. Jadi dia bagian dari perusahaan ya Pak? Betul Bu Alia. RUPS dapat diselenggarakan oleh direksi melalui pemanggilan para pemegang saham. Oke, ini semua yang punya saham nih boleh hadir dan boleh dipanggil ya? Benar Ibu. RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi maupun dewan komisaris. Jadi dia RUPS ini di atasnya direksi dan komisaris gitu Pak? Betul Ibu. Jadi dia dewa di antara dewa-dewa ya Pak ya? Jadi RUPS adalah kekuasaan tertinggi dari satu perusahaan. Siap. Berdasarkan data BEI, tercatat ada 700 emiten lebih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, apakah semua perusahaan ini wajib melakukan RUPS? Semua emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan sebetulnya melakukan RUPS. Oh, oke. Jadi wajib nih, tiap Wajib. tahun paling nggak ada 700 atau gimana nih Pak RUPS Itu kan ini? waktunya bergantian dan bergiliran sesuai dengan tanggal masing-masing ya Bu. RUPS pada prinsipnya dibagi dua Bu. Oke. Ada RUPS-T atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan setiap tahun setelah laporan keuangan keluar, maksimal 6 bulan harus melakukan RUPS. Jadi maksudnya 6 bulan setelah tahun barunya itu ya? Laporan keuangan Oke. keluar. Yang kedua adalah RUPS LB, merupakan rapat umum pemegang saham luar biasa Ibu, di mana bisa diadakan sewaktu-waktu atau mendadak sesuai dengan kebutuhan. Biasanya di sini kalau ada permasalahan yang perlu diselesaikan secepatnya. Oh, jadi luar biasa itu memang untuk mengkategorikan adanya kondisi tertentu atau spesial yang very urgent gitu, makanya Betul. diadakan RUPS luar biasa ini. Betul. Tahu nggak Pak, ada loh yang namanya RUPS lain, Apa itu Bu? Rapat Umum Perasaan Saya. Aduh. By the way Pak Agus, ada daftar absensi nggak sih untuk RUPS? Wah, itu wajib Ibu. Oh, Kenapa sahabat Mirai Aset? Karena disitulah akan penentuan suara dalam bentuk quorum. Dan apabila yang hadir pada saat quorum pemungutan suara sudah melebihi dari setengah, maka dinyatakan keputusan tersebut adalah sah. sah. Oke. Mbak Alia, ketika kita bahas RUPS, saya teringat tentang drakor. Yang mana tuh Pak drakornya? Drama Korea dengan judul Itaewon Class. Oh, yang ada Park Tae-roy itu. Mirip kan? Jadi, tujuan diadakannya RUPS ini apa sih sebenarnya? Tujuan diadakan RUPS itu adalah hak yang sudah didapatkan oleh investor itu bisa mengetahui. Oke. Satu, tentang RUPS-T, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Oke. Kita bisa dapatkan informasi tentang laporan keuangan dari perusahaan tersebut, bagaimana kinerjanya, Oke. baik dari balance sheet, laporan rugi laba maupun cash flow. Apakah pendapatan tahun ini dibandingkan tahun kemarin itu Naik meningkat atau turun ya? Oke. Terus yang kedua,
apabila turun ataupun naik, apa sih sebetulnya kegiatan? Penyebabnya. Betul, kegiatan yang Oke. sudah dilakukan oleh emiten tersebut untuk menaikkan atau menyebabkan turun dari pendapatan. Oh, jadi aktivitasnya tuh diceritain lah ya. Betul, itu Oke. sebagai laporan pertanggungjawaban, Ibu. Baik. Nah, dan yang ketiga, ini yang terpenting sebetulnya, Ibu. Apa tuh, Pak? Di dalam RUPS itu kita menanti berapa besar pendapatan dari perusahaan yang dibagikan menjadi dividen bagi kita. Wow, dividen cuan. Betul itu. Yang kedua yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa. Ini diadakan secara dadakan atau sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang akan segera diselesaikan. Oke. Nah, contohnya satu seperti stock split, reverse stock, merger atau akuisisi. Nah, itu perlu mendapat persetujuan daripada rapat umum pemegang saham. Yang kedua adalah pergantian daripada direksi ataupun dewan komisaris apabila dibutuhkan. Nah, itu makanya perlu diadakan rapat umum pemegang saham Luar biasa. Untuk sahabat Mirai Aset, bisa tahu di mana sih jadwal RUPS itu bisa berlangsung? Sahabat Mirai Aset, untuk lebih jelasnya mengetahui kapan jadwal pelaksanaannya, kita bisa buka di menu HOTS, menu Information, lalu submenu Corporate News, kita pilih RUPS. Untuk lebih gampangnya, silakan di shortcut 0931. Sebagai investor teladan di Indonesia, saya jadi penasaran nih, pengen menghadiri RUPS. Apa aja nih persyaratannya? Sahabat Mirai Aset, persyaratan untuk menghadiri RUPS itu sangat mudah. Yang jelas itu yang pertama harus mempunyai sahamnya tersebut. Oke, minimal? Minimal satu lot. Oh, satu lot aja itu cukup udah ya? Cukup, tapi kepemilikannya itu harus sudah dimiliki sebelum recording date. Yang kedua, harus mempunyai konfirmasi tertulis untuk RUPS. Kayak apa tuh bentuknya, Pak? Bentuknya itu seperti email. Oke. Dan itu kalau sekarang sudah dikirim dari Kesebu kepada pemegang saham. Pemegang saham ya. Betul. Oke. Di dalam satu email tersebut disebutkan waktunya kapan RUPS, tempatnya di mana RUPS, dan jam berapa, serta agenda apa yang akan dibicarakan di RUPS. Oh, jadi kayak invitation gitu ya? Betul. Oke, lalu? Dan yang nomor 3, kita sebagai individual lokal investor dan warga negara Indonesia wajib membawa KTP. Oke, jadi itu ya tanda data diri kita untuk ngikut RUPS. Betul, Ibu Alia. Terima kasih Pak Agus atas informasi RUPS-nya. Sama-sama, Bu Alia. Berguna banget kan ilmu RUPS-nya? Siapa tahu kamu, sahabat Mirai Aset, yang sekarang jadi investor nanti bisa bikin perusahaan sendiri dan punya RUPS sendiri. Pastikan kamu belajar terus di BBM agar portofolio kamu makin powerful dan cuan kamu makin wonderful. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan happy cuan! Cuan!